Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Wiensi Monika Solung dari kelas 2 MB6, NIM 22053085. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas salah satu mata kuliah pengantar manajemen, yaitu memberikan penjelasan mengenai salah satu fungsi manajemen, yaitu pengarahan atau directing. Baik, kita masuk dalam poin-poin apa saja yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Poin yang pertama, apa itu fungsi pengarahan? Poin yang kedua, cara apa saja yang tepat dalam memberikan pengarahan dalam suatu organisasi atau perusahaan? Poin yang ketiga, karakteristik dari pengarahan. Poin yang keempat, mengapa pengarahan penting dilakukan dalam proses manajemen? Poin yang kelima, faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan pengarahan? Dan poin yang terakhir, pengarahan yang baik itu seperti apa? Kita masuk dalam poin yang pertama, itu pengertian dari pengarahan. Pengarahan itu adalah salah satu fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar tertuju pada tujuan yang ditetapkan. Dalam buku Principles of Management, pengarahan juga dapat didefinisikan sebagai usaha untuk membangkitkan atau mendorong dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi. Mengetahui dari kedua definisi yang telah saya paparkan tadi, terlihat bahwa tercapai atau tidaknya tujuan itu tergantung kepada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, mulai dari tingkat atas, menengah, sampai ke tingkatan bawah. Jadi secara sederhana, pengarahan itu pun juga dapat diartikan bahwa pengarahan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain sehingga ia akan tergerak dengan sukacita dan penuh semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Baik, kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu karakteristik dari pengarahan. Karakteristik yang pertama itu pervasive function, atau suatu bentuk pengarahan yang diterima di berbagai level organisasi atau dalam suatu perusahaan. Dan karakteristik yang kedua itu continuous activity. Itu adalah aktivitas berkelanjutan sepanjang masa organisasi itu masih hidup. Dan karakteristik yang berikutnya itu human factor, yaitu pengarahan yang berhubungan dengan bawahan dan oleh karena itu berhubungan dengan human factor, yang dalam artian perilaku manusia yang kompleks yang tidak dapat kita prediksi. Karakteristik yang berikutnya itu adalah creative activity. Itu adalah fungsi pengarahan yang membantu dalam mengubah rencana ke dalam tingkatan. Karakteristik yang berikutnya itu executive function, merupakan fungsi pengarahan yang dilaksanakan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level sepanjang bekerja pada sebuah perusahaan. Dan karakteristik yang terakhir itu delegate function, adalah suatu fungsi yang berhadapan dengan manusia. Jadi atasan harus mengetahui perilaku karyawan itu sehingga dapat diprediksi atau tidak. Baik, kita masuk dalam poin yang berikutnya. Mengapa pengarahan penting sekali dilakukan dalam proses manajemen atau dalam suatu perusahaan atau organisasi? Nah, dengan adanya suatu pengarahan atau pengawasan, maka perencanaan yang diharapkan oleh suatu perusahaan atau suatu manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik pastinya. Tanpa adanya pengarahan dari pihak manajer atau atasan, maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh karyawan atau bawahan dengan baik. Sehingga tujuan yang diharapkan oleh perusahaan akan sulit terwujud jika suatu pengarahan itu tidak ada. Makanya pengarahan itu sangat penting dalam suatu perusahaan atau organisasi. Baik, kita masuk dalam poin berikutnya, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan pengarahan, atau lebih tepatnya faktor yang mendukung tentang pengarahan. Faktor yang pertama itu adalah faktor individu. Dalam organisasi merupakan kumpulan dari individu. Setiap individu memiliki kebutuhan minat, persepsi, sikap, nilai, kepribadian, dan berbagai hal yang berbeda. Nah, perbedaan di tingkat individu itu memengaruhi organisasi, memahami perilaku individu. Dan individu akan membantu dalam memahami perilaku organisasi karena pada dasarnya manusia itu homo homini socius.
Faktor yang berikutnya itu motivasi dan kepemimpinan. Motivasi adalah kekuatan dari dalam individu yang memengaruhi tingkatan arahan dan persistensi dalam menunjukkan sikap pekerjaan. Dan selanjutnya itu kepemimpinan atau leadership. Leadership adalah keterampilan yang sangat diperlukan oleh manajer, apalagi dalam suatu perusahaan, untuk dapat mengarahkan karyawannya agar berkinerja secara optimal. Faktor yang berikutnya itu kelompok kerja. Kelompok kerja itu terdiri atas 2 orang atau lebih yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga sistem tersebut melakukan fungsi, peran, dan norma tertentu. Pembentukan tim yang solid merupakan salah satu kunci kesuksesan para manajer dan organisasi. Faktor yang berikutnya itu komunikasi dalam organisasi. Tujuan komunikasi yaitu memberi perintah, laporan, informasi, ide, saran, berita, dan menjalin hubungan-hubungan dari seorang komunikator kepada komunikan dan penerimanya. Baik, kita masuk dalam poin yang terakhir, yaitu pengarahan yang baik itu seperti apa. Yang pertama itu akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat dan apapun tujuan yang akan kita laksanakan itu harus memiliki keakuratan yang baik. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang harus dikumpulkan atau disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera, dalam artian apapun itu harus dilakukan secara akurat, tepat waktu, dan yang terakhir adalah objektif. Demikianlah video penjelasan mengenai salah satu fungsi manajemen yaitu pengarahan atau directing. Jika ada salah-salah kata ataupun penyebutan, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.